Taslim Fauzia Sata ZA, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B, NIM PO 713203221078. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan, anatomi hidung dan faring, sistem pernafasan, anatomi fisiologi bronkus, bronchiolus, dan alveoli. Sistem pernafasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Organ-organ sistem pernafasan. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan organ utama saluran pernafasan yang berhubungan langsung dengan dunia luar, dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi oleh sekat hidung. Hidung berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara, mempertahankan dan menghangatkan udara yang masuk, sebagai indera penciuman, serta sebagai filter atau penyaring dalam membersihkan udara yang masuk. Kemudian di sini ada gambar anatomi hidung bagian luar. Anatomi hidung bagian luar terdiri dari nasal bone atau tulang hidung. Kemudian ada frontal process of maxilla, adalah pelat yang kuat yang menonjol ke atas, ke medial dan ke belakang dari maksila, membentuk bagian dari batas lateral hidung. Kemudian ada lateral cartilage, adalah tulang rawan lateral terletak di bawah batas bawah tulang hidung dan berbentuk segitiga. Kemudian ada septal cartilage, tulang rawan hidung septum terdiri dari tulang rawan hialin dan berbentuk agak segi empat, lebih tebal di tepinya daripada di tengahnya dan melengkapi pemisahan antara rongga hidung di depan. Kemudian ada lesser alar cartilage atau biasa disebut minor alar cartilage, adalah tulang rawan paling rendah atau tulang rawan tambahan. Kemudian ada alar cartilage yang terdiri dari krus medial dan krus lateral. Krus medial lebih lemah dan sedangkan krus lateral lebih kuat dan lebar dan membentuk rangka ala nasi. Kemudian ada fibrovalit tisu atau alar fibrovalit tisu. Kemudian yang terakhir ada caudal border of septal cartilage atau septal cartilage. Kemudian saya akan menjelaskan anatomi hidung bagian dalam yang terdiri dari anterior naris atau lubang hidung yang menghubungkan dunia luar dan rongga hidung. Kemudian ada vestibule, adalah ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Kemudian ada concha nasalis atau turbinet, memiliki ada 3 pasang di sepanjang sisi kedua rongga hidung, yaitu inferior turbinet, middle turbinet, dan superior turbinet yang fungsinya untuk membantu menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup dan membantu drainase hidung. Kemudian ada frontal sinus, yaitu salah satu dari 4 pasang sinus pranasal yang terletak di belakang tonjolan alis. Kemudian ada cribriform plate of ethmoid bone atau plate cribriform, berfungsi menyampaikan informasi dari reseptor bau ke otak. Kemudian ada sphenoid sinus, adalah sinus atau rongga pada tulang wajah yang terletak di belakang rongga hidung. Kemudian ada sella turcica, merupakan cekungan berbentuk sadel pada tulang sphenoid. Kemudian ada choana, lubang hidung posterior atau lubang hidung bagian dalam. Kemudian ada pharyngeal tonsil yang merupakan jaringan lunak yang berada di bagian belakang hidung di sini. Kemudian ada opening of auditory tube, ada uvula, yaitu daging kecil yang bergelantungan di belakang langit-langit mulut di bagian belakang. Kemudian ada soft palate atau langit-langit lunak, dan yang terakhir ada hard palate atau langit-langit keras, adalah tulang atap mulut yang di sini.
Yang kedua ada faring atau pharynx. Dalam bahasa Yunani adalah tenggorokan, bentuknya seperti corong yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Faring memiliki fungsi untuk mengalirkan udara dari hidung dan mulut menuju ke trakea. Faring ini dilapisi oleh 3 jaringan, yaitu membran mukosa yang berfungsi melindungi jaringan dari gesekan bahan makanan. Yang kedua ada jaringan fibrosa membentuk lapisan tengah. Kemudian yang ketiga ada otot polos terdiri atas beberapa otot konstriktor involuntir yang berperan penting dalam mekanisme menelan. Faring sendiri terbagi menjadi atas 3. Yang pertama ada nasofaring, merupakan bagian nasal faring terletak di belakang hidung dan di atas palatum mole. Kemudian ada orofaring, adalah bagian oral faring terletak di belakang mulut, memanjang dari bagian bawah palatum mole hingga bagian vertebra cervicalis tulang leher ketiga. Dan yang ketiga ada laryngofaring, merupakan bagian laryngeal faring memanjang dari atas orofaring dan berlanjut ke bawah esofagus kerongkongan. Laryngofaring berfungsi mengatur masuknya udara ke paru-paru serta mengatur makanan dan cairan masuk ke kerongkongan. 3. Ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang 2 ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus kanan lebih lebar, lebih pendek, dan lebih vertikal daripada bronkus kiri. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan terbagi menjadi 3 cabang, satu untuk tiap lobus. Bronkus kiri panjangnya sekitar 5 cm, lebih sempit daripada bronkus kanan dan terbagi menjadi 2 cabang, satu untuk tiap lobus. Bronkus memiliki beberapa fungsi, akan tetapi fungsi utama bronkus adalah menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Di samping ini, bronkus juga berfungsi melembabkan udara yang masuk serta menyaring partikel-partikel yang turut masuk bersama udara. 4. Ada bronkiolus, merupakan cabang halus dari bronkis. Dinding bronkiolus ini tipis, tidak bertulang rawan maupun bersilia. Bronkiolus akan bercabang banyak dan berakhir membentuk suatu kantung yang disebut alveolus. Luas permukaan bronkiolus menentukan besar oksigen yang dapat diikat secara efektif oleh paru-paru. Percabangan berkisar 20-25 kali dari bronkus tersier. Letak bronkiolus ini sendiri berbatasan secara langsung dengan gelembung-gelembung udara dalam paru, yaitu alveoli. Bronkiolus dikelilingi oleh otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Seluruh saluran udara ke bawah sampai tingkat bronkiolus terminalis disebut saluran penghantar udara karena fungsi utama bronkiolus adalah sebagai penghantar udara ke tempat pertukaran gas paru-paru yaitu alveolus. Kelima dari organ-organ sistem pernafasan ada alveoli, merupakan tempat terjadinya proses difusi yang terdiri dari alveoli ducts, alveoli sacs, dan alveoli. Jumlah alveoli diperkirakan mencapai 200-600 juta. Alveoli ini bertanggung jawab atas terbentuknya struktur menyerupai spons dalam paru. Secara struktural, alveolus mirip kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Di dalam struktur, mirip mangkuk merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Alveoli ini terdiri dari lapisan epitel dan matriks ekstraseluler yang dikelilingi oleh kapiler. Lapisan epitel tersebut berperan untuk memudahkan pengikatan oksigen yang berasal dari udara dalam rongga alveolus yang dilakukan oleh darah di dalam kapiler-kapiler darah. Itulah tadi materi tentang sistem pernafasan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.